Wakil Presiden tinjau SMAN Olahraga Jawa Timur. Indonesia-Thailand konsisten perkuat hubungan diplomatik. Kasus penembakan WNI di Malaysia masih dalam pendalaman. Kapolres Metro Jakarta Utara evakuasi korban banjir. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali kami berdua dapat hadir di layar kaca Anda untuk memberikan informasi-informasi menarik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Mahathir Mohamad. Dan saya Louis Ayu, inilah Menyapa Pagi selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau SMAN Olahraga Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu kemarin. Kunjungan ini bertujuan memastikan pembinaan atlet muda berjalan optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau SMAN Olahraga Jawa Timur yang terletak di Duku Pagerwojo Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 29 Januari 2025. Wapres mengecek berbagai fasilitas sekolah serta berdialog dengan para siswa dan pelatih untuk mengetahui perkembangan program pembinaan yang sedang berjalan. Kunjungan ini bertujuan memastikan pembinaan atlet muda berjalan optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi di bidang olahraga, sebagaimana misi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan SDM yang unggul. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON, Wapres memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan pembinaan olahraga di berbagai daerah. Sehingga dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan olahraga untuk ciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR yang menindaklanjuti kasus kematian warga Sumbar, Rahmat Fasiandri, yang tewas di wilayah Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Dirinya meminta kepada Komisi 3 DPR agar dapat mengawal proses kasus tersebut hingga tuntas. Komisi 3 DPR menggelar audiensi terkait kasus kematian warga Sumatera Barat, Rahmat Fasiandri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam audiensi ini, anggota DPR Dapil Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR yang menindaklanjuti kasus kematian warga Sumbar Rahmat Fasiandri, yang tewas di wilayah Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Pasalnya, Andre menyebut bahwa korban diduga mengalami penganiayaan pada 20 Oktober tahun lalu, hingga ditemukan tewas pada tanggal 24 Oktober. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Komisi 3 DPR dapat mengawal kasus itu hingga tuntas, agar dapat memberikan keadilan kepada keluarga korban. Ya, alhamdulillah hari ini kami bersama tim pengacara Pak Mukti Ali dan orang tua Bapak dan Ibu Saudara Rahmat Fasiandri, korban penganiayaan warga Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah sudah diterima dalam RDPU Komisi 3. Alhamdulillah Komisi 3 memberikan atensi, memberikan dukungan. Ada 2 poin kesimpulan tadi rapat dipimpin oleh Pak Habib. Yang pertama, Komisi 3 meminta kepada Kapolres Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan kasus yang terjadi terhadap Rahmat Fasiandri, di mana Rahmat Fasiandri ini dianiaya tanggal 20 Oktober 2024 dan meninggal tanggal 24 Oktober 2024, dan untuk itu kami keluarga ingin ini diusut seadil-adilnya. Tadi sudah ada rekomendasi dari Komisi 3 meminta Kapolres segera melakukan evaluasi. Yang kedua juga Komisi 3 juga meminta Kapolres dan juga Kabid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan evaluasi juga kalau ada tindak pidana, oknum. Ya, kalau ada
permasalahan di Polres itu untuk diselidiki. Jadi alhamdulillah seluruh harapan dari lawyer, tim kuasa hukum maupun keluarga alhamdulillah diatensi dan diapresiasi oleh Komisi 3. Mudah-mudahan kasus ini bisa terang benderang. Ya, jadi banyak hal ya. Tadi keterangan dari tim kuasa hukum jelas bahwa mulai ada dugaan kasus ini dimanipulasi ya. Seakan-akan saudara Rahmat Faisandra ini sebagai korban penganiayaan tapi dituduhkan sebagai salah satu pelaku pencurian. Itu ada dugaan seperti itu. Yang kedua ada dugaan soal pengkaburan TKP dan juga tidak seriusnya pihak Polsek Pasar Rebo dalam mengungkap kasus ini. Dan alhamdulillah seluruh hal-hal yang menjadi rangkaian harapan kita tadi sudah diurai di Komisi 3 dan tadi Komisi 3 juga sudah berkomitmen akan meminta segera laporan dari Polres Jakarta Timur karena proses penyelidikannya sekarang sudah naik dari Polsek Pasar Rebo sudah naik ke Polres Jakarta Timur. Nah, harapan kita tentu dengan bantuan, atensi dan dukungan Komisi 3 Rahmat Faisandri ini bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan harapan keluarga, di mana orang tuanya beliau Pak Mukti dan Bu Admi langsung datang dari Lubuk Basung, Sumatera Barat. Nah, kalau itu urusan Komisi 3 saya tidak bisa mengomentari. Yang jelas kami sebagai pengadu sangat mengapresiasi langkah Komisi 3 tadi dan Komisi 3 sudah berjanji kepada kami untuk meminta data dan kebenaran nanti dari Polres Jakarta Timur. Kita tunggu saja proses selanjutnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengapresiasi survei yang mencatat tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Deputi Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan bahwa hasil ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih optimal dan inovatif. Pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama. Berdasarkan survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik mencapai 80,9% dan 79,3%. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa hasil ini mencerminkan kepercayaan rakyat sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus bekerja lebih cerdas, keras, dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat. Dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo telah menjalankan kebijakan strategis, termasuk pemberantasan korupsi dan program unggulan seperti makan bergizi gratis. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas, serta memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di akhir keterangan, Yusuf mengapresiasi dukungan rakyat dan menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Pemerintah tentu saja menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja. Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas, lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya para generasi muda. Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah dipastikan akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah, dan pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran TNI Polri dalam menjaga kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Prabowo juga turut mengingatkan agar aparat keamanan selalu berada di tengah rakyat dan menjaga kedisiplinan. Dalam Rapim TNI Polri 2025 yang berlangsung di Gedung Tribrata, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting kepada jajaran TNI dan juga Polri. Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri memegang peran strategis sebagai penegak hukum dan penjaga kedaulatan negara. Dalam pembekalannya, Prabowo juga menekankan bahwa TNI dan Polri harus selalu mengayomi serta melindungi rakyat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Prabowo turut mengingatkan bahwa kehadiran TNI dan Polri merupakan bagian dari kepercayaan yang diberikan rakyat sehingga Prabowo berharap dapat mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan. Ya, saya kira tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri, ya kan? Saya sampaikan peran mereka sangat penting. Mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan, mereka penegak hukum. Jadi saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat. Mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat. Harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin, dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat, membangun. Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Setelah kasus penembakan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di negara Malaysia beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono telah meminta pihaknya untuk menyelidiki secara detail motif dan segala unsur yang ada pada kasus ini. Ketika disangkut pautkan kepada DPR, Sugiono justru enggan menjawab secara utuh. Menteri Luar Negeri Sugiono akhirnya buka suara soal langkah pemerintah Indonesia terhadap kasus penembakan di Malaysia yang mengakibatkan satu warga negara Indonesia tewas di tangan aparat negara Malaysia. Saat ini Sugiono tengah meminta pihaknya untuk menyelidiki secara menyeluruh atas kasus ini. Pada kesempatan tersebut, Sugiono justru enggan menjawab soal langkah pemerintah terkait dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Pak Sugiono, sedikit Pak soal WNI di yang Malaysia yang tertembak itu Pak, bagaimana respon dari penyelidikan? Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV. Ketua DPR Puan Maharani menghadiri peresmian pembentukan Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Grup kerjasama bilateral ini bertujuan untuk menjalin hubungan lebih erat dengan parlemen, negara sahabat, serta memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis. Ketua DPR Puan Maharani menghadiri peresmian pembentukan Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Grup kerjasama bilateral ini bertujuan untuk menjalin hubungan lebih erat dengan parlemen negara sahabat serta memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis. Puan mengatakan nantinya forum ini juga dapat membantu kerjasama di forum-forum internasional dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih luas dirinya menyebut DPR akan bersinergi dengan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait. Alhamdulillah kita sudah membuka agenda GKSB ini dengan 102 negara. Semoga tahun ini sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga memang forum kerjasama GKSB ini memang bisa menjalin hubungan kerjasama antar parlemen dengan baik dengan negara-negara terkait
dan kemudian forum parlemen ini tentu saja nantinya akan bermanfaat untuk membantu kerjasama parlemen dan juga membantu kerjasama di forum-forum internasional dalam kebijakan pemerintah antar kedua negara. Ya nanti memang kita harus bersinergi dengan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian terkait, memang program-program dan kebijakan apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan negara-negara yang nanti akan kita datangi. Itu memang perlu keberlanjutan dan sinergi di antara kedua negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pesawat Amerika Airlines dengan 64 penumpang bertabrakan dengan helikopter militer jatuh di Sungai Potomac di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu kemarin. Pesawat yang dijadwalkan terbang dan mendarat di bandara dihentikan sementara karena layanan darurat harus merespon insiden pesawat tabrakan. Telah terjadi tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter Black Hawk. Tabrakan terjadi saat hendak mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan di dekat Washington pada Rabu 29 Januari 2025. Menurut pernyataan, kedua pesawat tersebut jatuh ke perairan Potomac setelah tabrakan. Namun pesawat yang akan lepas landas dan mendarat dihentikan sementara. Sejumlah helikopter milik badan-badan penegakan hukum di daerah tersebut telah dikerahkan. Perahu karet juga dikerahkan ke Sungai Potomac di sepanjang George Washington Parkway, dan tim penyelamat telah menemukan sedikitnya 19 jenazah di Sungai Potomac. Namun jumlah pasti korban belum diungkapkan oleh pejabat konferensi pers. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah berita kegiatan-kegiatan Menteri Kabinet Merah Putih. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Berita kami lanjutkan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan FDG, pengkajian ulang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Dalam FGD tersebut turut hadir unsur perguruan tinggi hingga asosiasi profesi. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan FGD, pengkajian ulang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat. Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasirli, mengatakan pihaknya terus memanfaatkan waktu yang ada agar target penyempurnaan SKKNI segera selesai. Dalam FGD tersebut, selain tim Kementerian Ketenagakerjaan, turut hadir unsur perguruan tinggi hingga asosiasi profesi. Sekarang sedang dikejar waktu untuk merevisi SKKNI terkait dengan bidang produktivitas. Dan ya, kita coba manfaatkan waktu yang ada. Kita ingin target segera selesai penyempurnaan SKKNI. Alhamdulillah hari ini hadir perwakilan dari perguruan tinggi, dari asosiasi profesi, kemudian dari tim Kernaker sendiri yang nanti akan mengawal terkait dengan SKKNI. SKKNI dinilai harus relevan untuk menjawab tantangan dunia kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Jantung Harapan Kita menggelar MOU bersama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center membuka kerjasama program bedah jantung bawaan anak. Upaya kolaborasi di bidang kesehatan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan baru bagi anak-anak Indonesia penderita kelainan jantung bawaan agar segera cepat ditangani. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi di bidang kesehatan terkait penanganan penyakit jantung bawaan anak ini diselenggarakan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Selipi, Jakarta Barat. Kegiatan MOU antara kedua negara ini dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pemerintah Arab Saudi yang diwakili Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kolaborasi antara Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bersama King Salman Humanitarian Aid dan Relief Center ini merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan penyakit jantung di Indonesia, khususnya penyakit jantung bawaan anak. Untuk itulah diperlukan peningkatan kapasitas dari keterampilan dari tenaga medis itu sendiri, di mana pengetahuan tersebut bisa didapat dari pertukaran skill dan knowledge serta pengalaman dari tim medis antar dua negara yang telah menjalin kerjasama. Lebih lanjut, Budi menambahkan berdasarkan data yang dimiliki, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai saat ini, 28 orang tim medis dari Rumah Sakit Harapan Kita dan tim medis dari King Salman Humanitarian Aid dan Relief Center telah berkolaborasi menangani 38 kasus penyakit jantung bawaan yang diderita anak. Bahkan 75% penanganan penyakit jantung ini merupakan kasus yang kompleks, yang membutuhkan penanganan khusus dan biaya yang tinggi, di mana setelah diadakannya kerjasama tersebut, tindakan operasi penyediaan alat dan obat-obatan pasca operasi akan dibantu pengadaannya oleh King Salman Humanitarian Aid dan Relief Center. Penyebab kematian tertinggi di rakyat Indonesia. Nah, kita sudah memperluas akses dan menjaga kualitas untuk layanan jantung. Yang paling banyak kan yang meninggalnya kan kardiovaskular ya, karena jantung pemudara itu sekitar yang terregister 500.000. Tapi pengalaman saya waktu COVID yang kita catat satu sebenarnya mungkin bisa tiga kali lipat. Jadi saya percaya mungkin di atas 1 juta yang meninggalnya besar banget. Yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan nomor 1, yang paling banyak kasusnya nggak usah dibedah, tapi bisa pakai dipasang ring istilahnya. Itu butuh alat namanya catheter, itu berbagi ke 514 kabupaten kota. Karena itu harus dalam waktu 6 jam harus sudah ditangani, itu dari dibagi. Kemudian yang lebih kompleks itu harus dibedah jantung. Biasanya masalahnya dua yang paling banyak, atau valve-nya, katupnya bermasalah, atau mampet gitu. Jadi mesti bypass, jadi dibuka, bikin jalur jantung baru, pembuluh darah baru jantung dari kaki. Nah ini kalau dilakukan 70% dari masalah yang bedah jantung terbuka itu dulu saya masuk 14 Juli 2020. Jadi yang di luar kondisi 14 hari itu ya tidak tertangani. Sebagian besar mungkin meninggal karena antriannya terlalu banyak. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat tertangani dan dapat disembuhkan melalui program tersebut. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana akan memperluas fasilitas layanan penyakit jantung bawaan di seluruh rumah sakit milik Kementerian Kesehatan RI di seluruh Indonesia. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait usulan izin tambang yang akan diberikan kepada perguruan tinggi yang tercantum dalam rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Puan mengatakan pihaknya akan membuka ruang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi maupun masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait usulan tersebut. Pimpinan DPR menjelaskan bahwa pihaknya akan membuka ruang kepada perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat terkait usulan izin tambang akan diberikan kepada universitas yang tercantum dalam Undang-Undang Minerba. Pasalnya pemberian perizinan tambang untuk universitas tersebut menuai kekhawatiran sejumlah pihak. Kendati demikian, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dampak manfaat bagi perguruan tinggi dan juga elemen masyarakat. Ya, DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, apakah kemudian masyarakat, untuk mendengar aspirasinya. Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi membuka ruang untuk saling mendengarkan apakah masyarakat memberikan masukan, begitu juga DPR juga harus memberikan tanggapan apa yang akan kami bahas di DPR. Ya, ruang-ruang ini yang kita
buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom. Jadi jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga. Mari ya kita sama-sama bicarakan dan diskusikan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insya Allah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu supaya ini nantinya bermanfaat untuk perguruan tinggi dan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi resmi membuka pos pengaduan masalah koperasi sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu. Tujuan lain dibentuknya pos pengaduan tersebut juga dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya para anggota koperasi dari praktik-praktik koperasi yang merugikan. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengatakan, dibukanya pos pengaduan satu pintu ini menjadi salah satu bagian dari pelayanan Kementerian Koperasi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan mengenai koperasi. Budi Ari juga mengungkapkan, pihaknya telah membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah, sehingga ia pun berharap problematika soal koperasi yang telah merugikan masyarakat dapat diselesaikan dengan segera. Pembentukan pos pengaduan Kementerian Koperasi ini juga menjadi wujud pemerintah yang telah membuktikan bahwa negara siap hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kami dari Kementerian Koperasi sudah membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah. Dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan berbagai problematika koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Yang seperti kita tahu, kita kenal seperti Indo Surya, Koperasi Sejahtera Bersama, terus Kepala Ciko, terus Koperasi apa lagi? Ibrahim Garuda dan sebagainya, ada kok 8 koperasi. Nanti detailnya kita sampaikan secara terbuka. Kita berharap ini penyelesaian ini bisa menolong masyarakat karena tugas pemerintah negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya para anggota koperasi yang dirugikan oleh praktek-praktek koperasi yang banyak merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Wai Sekampung di Desa Bandan Hurib, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir. Bertepatan dengan libur Tahun Baru Imlek pada Rabu 29 Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung ke lokasi banjir di Lampung Selatan. Melalui akun Instagram pribadinya Menko Zulhas @zul.hasan, terjun langsung ke pemukiman warga dan sawah petani yang terdampak banjir. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga nampak menanyakan kabar warga dan para petani yang terkena banjir. Selain itu, Zulhas juga menyerahkan bantuan kepada korban banjir berupa sembako dan bantuan usaha. Bantuan tersebut sengaja diberikan untuk meringankan beban warga dan petani yang terkena musibah banjir. Zulhas mengatakan banjir tersebut melanda pemukiman warga dan sawah. Adapun salah satu penyebabnya karena curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini. Di Kecamatan Palas, Desa Bandar Hurib, tadi kita saksikan kalau di sini aman, lebih tinggi. Tapi kalau tanggul ini jebol ya, dia mengairi sawah yang berada di sebelah timur. Tadi kita saksikan ada hampir 600 hektar, seribuan itu, yang tidak bisa ditanami karena airnya hampir setengah meter. Barang-barang langsung kita ambil langkah-langkah itu untuk menutup tanggul sementara itu. Alatnya dari PU, terima kasih PU, terima kasih. Zulhas mengatakan dirinya telah meminta sejumlah kementerian terkait untuk segera membantu warga yang terkena musibah. Dia berharap agar musibah tersebut segera berlalu dan sawah-sawah yang ada di Lampung bisa kembali berproduksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Hubungan bilateral Indonesia dan Thailand telah berusia 75 tahun. Dalam kesempatan ini, acara resmi meluncurkan logo peringatan kerjasama internasional di Komplek Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Melalui usia hubungan diplomatik ini, maksud kami kedua negara akan tetap konsisten melanjutkan kerjasama internasional di semua sektor, seperti salah satunya adalah di bidang ekonomi. Indonesia dan Thailand terus melanjutkan serta memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor di tahun ini. Dalam kesempatan ini, Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Mirza Nur Hidayat mengatakan hubungan antar kedua negara sudah terjalin sepanjang 75 tahun dan akan terus berlanjut khususnya pada bidang ekonomi secara nasional hingga kerjasama perorangan.
Pada peluncuran logo usia hubungan bilateral Indonesia dan Thailand, juga turut diadakan sayembara desain logo tersebut oleh Kemenlu, KBRI Bangkok, dan Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia. Total ada 20/635 hasil karya desain logo yang terpilih, serta menjadi mengerucut desain yang terpilih menjadi 3 besar, di mana juara 1 dan 3 berasal dari Indonesia, juara kedua dari negara Thailand. Juara pertama tersebut merupakan karya dari mahasiswa jurusan Geografi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dengan durasi pengerjaan selama 1 hari. Adapun Mirza turut menyebut peluang ke depan antara Indonesia dan Thailand akan terus fokus, mendukung kemitraan dan kolaborasi yang lebih erat khususnya di ASEAN, dan Indonesia dan Thailand menempati peringkat ke-10 secara investasi antara kedua negara. Di satu sisi yang lebih penting adalah mengisi hubungan kerjasama bilateral ini dengan lebih aktif dan lebih meningkat lagi, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga tentunya kerjasama di bidang yang lainnya khususnya people to people antara kedua negara. Kira-kira seperti itu. Selain itu, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapandisyata turut menyoroti usia kerjasama internasional ini dari berbagai aspek. Salah satunya seperti promosi kebudayaan antar kedua negara. We have been friends for a long time and our cooperation covers so many areas, whether it be trade, investment, political issues, and also the people to people. Lately, we have been trying to promote more of our cultures in Indonesia. We are well aware that many Indonesians enjoy watching Thai movies, Thai music. So I think we have a strong cultural bond between us. Sebelumnya, data dari Kementerian Perekonomian Indonesia tahun 2024 Desember lalu, perdagangan bilateral antar Indonesia dan Thailand telah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari 19 miliar US dollar. Lebih lanjut, pada tahun 2022 lalu Kementerian Perekonomian mencatat nilainya hampir 17, miliar US dollar pada 2023. Selain itu, Thailand di Indonesia telah bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu, dengan lebih dari 450 proyek senilai 185,5 juta US dollar. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Sinpo TV. PT KAI membagikan makanan bergizi kepada 189 peserta EduTrain LRT Jabodetabek dari 5 sekolah pada tanggal 30 hingga 31 Januari. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi seimbang dan mengenalkan transportasi publik sejak dini. Dalam memperingati Hari Gizi Nasional, KAI turut membagikan makanan bergizi kepada peserta EduTrain LRT Jabodebek pada Kamis dan Jumat. Sebanyak 189 peserta dari 5 sekolah menerima makanan seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Menu yang disediakan mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan LRT Jabodebek terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran gizi sejak dini. KAI melalui LRT Jabodebek pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari dan besok pada tanggal 31 Januari akan membagikan total sebanyak 189 paket makanan bergizi untuk anak-anak usia PAUD dan TK. Program ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah yang memberikan makan bergizi untuk generasi muda maupun anak-anak. Melalui program ini kami juga mengenalkan kepada generasi muda maupun anak-anak pentingnya asupan gizi yang berguna nanti bagi tumbuh kembang mereka. Program ini kami lakukan berbarengan dengan program EduTrain, yakni sebuah program di mana kami mengenalkan transportasi publik kepada generasi muda, khususnya anak-anak usia sekolah, mengenai pentingnya transportasi publik. Kami harapkan dengan adanya program ini dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transportasi publik dan asupan gizi bagi masyarakat maupun generasi muda. Oke, terima kasih kepada Kepala LRT yang berkenan membawa anak-anak kami naik KRT. Begitu dia senang sekali, happy sekali di dalam keretanya. Alhamdulillah juga di sini dikasih makanan gratis. Alhamdulillah menunya luar biasa, 4 sehat 5 sempurna. Semoga LRT mantap, sampai anak-anak kembali lagi. Pak, ya, makasih.
EduTrend LRT Jabodebek adalah program edukasi yang mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak. Dalam program ini, peserta mendapatkan pengalaman langsung menggunakan LRT dengan pendampingan tim edukasi. Selain mengenakan transportasi publik, EduTrend juga menjadi sarana edukasi gaya hidup sehat bagi anak-anak. Melalui peringatan Hari Gizi Nasional, KAI dan LRT Jabodebek berharap dapat menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini, serta mendorong lebih banyak orang beralih ke transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mendorong percepatan target sertifikat 600.000 guru dalam 2 tahun ke depan. Komitmen ini, Wamenak dalam mengurus sertifikat guru madrasah merupakan perhatian yang besar bagi para guru di Indonesia. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa sertifikasi guru madrasah akan segera diselesaikan selama 2 tahun. Hal itu mengingat bahwa terdapat sekitar 600.000 guru yang masih menunggu antrian untuk bisa mengikuti sertifikasi di bawah Kemenak. Wamenak ingin dalam waktu 2 tahun sekitar 600.000 guru harus sudah tersertifikasi, yang artinya 1 tahun bisa langsung 300.000 guru dan tahun kedua 300.000. Maka dari itu, ia meminta agar segera diselesaikan dengan cepat dan tidak harus menunggu antrian. Kita mencanangkan agar sertifikasi guru-guru yang jumlahnya hampir 600.000 itu yang belum tersertifikasi tidak dalam skema 45.000 orang per tahun, tapi langsung dibagi 2 tahun saja. Semua pihak waktu itu menyaksikan rencana kita. Ada yang mengatakan itu akan membebani keuangan Kementerian Agama. Dan itu mungkin kita tidak sanggup merealisasinya. Saya memberikan semangat. Kalau uangnya nggak ada, itu urusan saya, Wakil Menteri Agama. Yang penting tolong dibuat skema 2 tahun. Dan tadi saya mendapat informasi terbaru dari Pak Abu Rahmat, kalau ini benar diurusi dengan baik, ada kemungkinan selesai dalam 1 tahun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Salah satunya adalah diterjang banjir, bendungan Yogyakarta jebol. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa, bendungan Sungai Progo di Serandakan, Bantul masih ditutup usai jebol akibat hujan deras dan debit air yang tinggi. Hingga kini, pemerintah masih melakukan perbaikan. Masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada terhadap banjir. Sebuah bendungan di Sungai Progo, Yogyakarta jebol pada Minggu 27 Januari 2025. Bendungan yang berada di wilayah Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul itu jebol usai hujan deras terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kerusakan bendungan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 160 meter dan lebar sekitar 35 meter. Selain itu, talut di sekitar bendungan juga alami kerusakan dengan panjang 25 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 10 meter, dengan estimasi kerusakan 1,5 miliar rupiah. Kerusakan ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga menyebabkan debit air sungai meningkat drastis.
Untuk mencegah risiko lebih lanjut, pihak berwenang telah memasang pembatas di sekitar lokasi agar masyarakat tidak mendekat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan terhadap bendungan yang jebol. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, AKPI Nengah Jeffrey Pranawidiana, meminta masyarakat tidak mendekati lokasi bendungan. Pasalnya, lokasi dekat bendungan masih rawan. Selain itu, BPBD Bantul meminta masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, mengingat cuaca ekstrim yang berdampak banjir masih berpotensi terjadi di wilayah Bantul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kebakaran terjadi di Jalan Palas Mekar, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru pada Kamis 30 Januari 2025 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Informasi awal menunjukkan bahwa kebakaran mungkin melibatkan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai gudang solar. Pada Kamis 30 Januari 2025 sekitar pukul 00.26 WIB, sebuah kebakaran terjadi di Jalan Palas Mekar, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Menurut informasi dari masyarakat setempat, api dengan cepat menjalar dan meluas hingga mencapai parit-parit di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini menimbulkan kepanikan di kalangan warga yang tinggal di dekat area tersebut. Hingga saat ini penyebab pasti dari kebakaran tersebut belum diketahui. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Informasi awal menunjukkan bahwa kebakaran mungkin melibatkan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai gudang solar. Namun rincian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Kebakaran ini mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan pemadam kebakaran yang berusaha mengendalikan situasi di lokasi. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang mengenai situasi terkini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keselamatan bersama. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Petugas penyelamat melakukan penyedotan genangan air setinggi 50 cm di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Sebanyak 1 unit dan 5 personel dikerahkan untuk menangani kejadian tersebut. Berdasarkan video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @humasjackfire, petugas penyelamatan melakukan penyedotan genangan air setinggi sekitar 50 cm di Jalan Dan Mogot, kilometer 14, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 29 Januari 2025. Sebanyak 1 unit dan 5 personil dikerahkan untuk menangani kejadian tersebut. Operasi penanganan genangan air tersebut berlangsung mulai pukul 11.04 waktu Indonesia Barat hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Melalui caption yang dibagikan, masyarakat yang melintasi jalan tersebut diminta untuk berhati-hati serta menjaga keselamatan diri dan orang lain. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita peristiwa selanjutnya. Hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang yang terjadi pada Jumat silam di wilayah Bandung Raya merendam Jalan Pasteur, Kota Bandung. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti ini pun melakukan peninjauan terhadap penanganan pasca bencana banjir tersebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama Kepala BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat Joparo Seliansyah meninjau langsung penanganan pasca banjir di Jalan DR Jujunan, Kota Bandung, Jawa Barat. Banjir yang terjadi akibat tumpukan sampah dan sedimen di aliran sungai telah ditangani melalui kolaborasi bersama antara BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat, BBWS Citarum, dan Pemkot Bandung. Wamen Diana pun mengajak seluruh warga untuk bersama menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tetap lancar dan infrastruktur jalan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada malam 28 Januari 2025, sebuah pesawat Airbus A321 CEO milik Airbusan tertabrak di Bandara Internasional Gimhae saat bersiap untuk terbang ke Hong Kong. Kebakaran yang diduga berasal dari bagasi penumpang ini mengakibatkan 7 orang mengalami luka ringan, termasuk 4 kabin yang terpapar asap. Pesawat Airbusan di Bandara Internasional Gimhae, Korea Selatan pada malam Selasa tanggal 28 Januari 2025. Pesawat Airbus A321 tersebut sedang bersiap untuk terbang ke Hong Kong ketika api muncul di bagian kabin belakang. 169 penumpang dan 7 awak berhasil dievakuasi dengan selamat, meskipun 7 orang mengalami luka ringan akibat asap dan api yang merembet. Penyebab kebakaran diperkirakan berasal dari baterai portable yang disimpan di bagasi kabin, yang mengakibatkan kebakaran cepat di bagian ekor pesawat. Meskipun kerusakan yang signifikan, terutama pada bagian atap, sayap, dan mesin pesawat tidak mengalami kerusakan. Proses evakuasi berlangsung cepat berkat respon sigap dari awak kabin dan petugas pemadam kebakaran yang segera menangani situasi tersebut. Bandara Internasional Gimhae melanjutkan operasionalnya dengan normal setelah kejadian ini. Meskipun 8 penerbangan Airbusan dibatalkan, otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran dan memastikan keselamatan penerbangan di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Tias, Tim Sinpo TV melaporkan. Sebuah peristiwa longsor terjadi di Jalan Aki Balak RT 60
nomor 101 Kelurahan Karangharapan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu 25 Januari 2025. Akibat musibah ini, seorang wanita lanjut usia berusia 90 tahun bernama Ama tertimbun tanah longsor. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Tarakan Dede Haryana menyampaikan bahwa peristiwa longsor tersebut dilaporkan pada pukul 07.35 WITA oleh salah satu anggota keluarga korban, Tasya Aulia. Saat ini tim SAR telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pencarian korban. Upaya penyelamatan terus dilakukan dengan harapan dapat menemukan apa yang tertimbun. Dede menjelaskan bahwa dalam pencarian korban, pihaknya menggunakan sarana seperti truk, peralatan medis, dan peralatan komunikasi. Bencana longsor ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Tarakan. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolres Metro Jakarta Utara evakuasi korban banjir. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi bersama dengan Dan Ramil 0502 Jakarta Utara, Letkol Infanteri Doni Gerandinan pada Rabu kemarin memimpin peninjauan dan evakuasi korban banjir di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak banjir. Banjir yang melanda kawasan RW 1 dan RW 4 Kelurahan Semper Barat menyebabkan sejumlah rumah terendam, terutama di daerah pemukiman padat. Kapolres Metro Jakarta Utara yang didampingi oleh jajaran Polsek Cilincing, termasuk Kapolsek Kompol Fernando Saharta Saragi, langsung terjun ke lokasi untuk memantau situasi dan memberikan bantuan. Salah satu momen emosional dalam kegiatan ini adalah evakuasi seorang warga lanjut usia, Ibu Maria Patiruhu, 74 tahun yang tinggal di RT 19 RW 1. Mendapat laporan dari warga setempat, Kapolres dan Dandim 0502 segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan Ibu Maria, yang akhirnya dievakuasi ke kantor Kelurahan Semper Barat dengan aman. Setelah melakukan evakuasi, Kapolres melanjutkan peninjauan ke beberapa lokasi pengungsian, dimulai di SDN 13 RW 1, tempat di mana sejumlah warga mengungsi. Puncak kegiatan ini adalah penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kapolres Metro Jakarta Utara kepada para korban banjir yang terdampak. Bantuan ini berupa kebutuhan sehari-hari dan alat-alat darurat untuk meringankan beban warga yang terpaksa mengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi melakukan pembongkaran pagar tempat transaksi narkoba di Kampung Narkoba Borta atau Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa lalu. Aksi ini dilakukan saat polisi melakukan penggerbekan di Kampung Narkoba. Selain 2 pelaku diamankan, sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu dan sejumlah senjata tajam disita polisi. Personil Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek Kampung Borta, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terkenal dengan lokasi peredaran berbagai jenis narkotika. Sejumlah barang bukti sabu beserta alatnya, bahkan uang senilai jutaan rupiah turut diamankan. Selain itu, polisi juga mengamankan senjata airsoft gun, senjata panah, dan barang bukti lainnya, seperti alat-alat yang digunakan memakai narkotika jenis sabu atau bong. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 2 pelaku, berinisial AS dan S berhasil diamankan. Polisi juga akan memeriksa keterlibatan S dan AS untuk mengungkap alur jaringan transaksi barang narkotika di Makassar. Kata polisi, kampung narkoba ini kerap dijadikan untuk berpesta. Mereka bahkan menyediakan fasilitas bagi para pengguna dan transaksi.
Tak hanya itu, polisi juga kini memburu kawanan pelaku yang terlibat dalam kampung narkoba Sapiria, Makassar. Polisi akan menyelidiki dan mengembangkan kasus ini untuk serius melakukan pengungkapan di kampung narkoba Sapiria, Makassar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sartimika melalui pos pencarian Asmat melakukan pencarian terhadap 1 korban atas insiden perahu ketinting berpenumpang 8 orang terbalik di Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Rabu kemarin. Dalam laporan tersebut, sebuah perahu ketinting berpenumpang 8 orang berangkat dari ATSJ tujuan Comoro. Namun pada saat di perjalanan, perahu tersebut dihantam ombak. Kejadian tersebut dilaporkan oleh personel Pol Air Asmat. Perahu terbalik di sekitar perairan Kali BETC. Sebanyak 7 orang selamat setelah berenang ke daratan dan diselamatkan perahu masyarakat yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. 1 orang lainnya bernama Boas Kuaito, hingga kini belum diketahui nasib dan keberadaannya. Kakan Sartimika 1 Wayan Suyatna melalui koordinator Pos Asmat, Wagianto membenarkan informasi kejadian kecelakaan laut tersebut. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan melakukan pertolongan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mengakibatkan akses jalan menuju Sarawak, Malaysia lumpuh total sejak Rabu siang. Jalan lintas negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Etikong terendam air, membuat kendaraan tak bisa melintas. Akses jalan lintas negara Malaysia-Indonesia, tepatnya di Desa Jering Baroak, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terputus akibat banjir. Ketinggian banjir di lokasi itu mencapai 1 meter. Akibatnya jalur perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total sejak Rabu kemarin. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai di Kecamatan Beduai. Saat ini arus lalu lintas dari arah PLBN Etikong terputus. Begitu juga sebaliknya. Sebagian warga yang ingin melintas terpaksa menggunakan rakit sebagai alat transportasi darurat. Sementara itu kendaraan roda 4 dan lebih besar harus menunggu air surut sebelum bisa melanjutkan perjalanan. Selain di Sanggau, banjir juga merendam 6 kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, yakni Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Kuburaya, dan Kota Singkawang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menghindari daerah rawan banjir hingga situasi kembali normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait melakukan pengecekan penerimaan rumah subsidi di Desa Kayu Putih, Malaka, Bali. Marwar ingin memastikan bahwa penerima rumah subsidi tidak melanggar aturan serta berkualitas. Rumah yang dibangun sudah sesuai. Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayu Putih, Malaka, Bali, terdiri dari 1.100 unit rumah yang dibiayai oleh sejumlah perbankan BUMN. Ratusan unit rumah itu merupakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, atau program perumahan bersubsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas rumah yang dibangun. Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas rumah sesuai kebutuhan masyarakat. Dan khususnya untuk Bali, Marwar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Menyapa Pagi edisi kali ini. Terima kasih telah setia bersama kami di Menyapa Pagi. Saya Luis Ayu. Dan saya Mati Rohamat. Tetap saksikan Menyapa Pagi untuk terus mengupdate berita-berita terkini di layar kaca Anda. Dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.